Bab 994. Mendengar kata-kata Xin Jie, wajah Jiang Yan menjadi pucat dalam sekejap, dan jejak kengerian melintas di ekspresinya. Jika dia tahu itu tidak baik, air mata di matanya mengalir lagi, berjuang ke arah perahu nelayan, dan pada saat yang sama dengan keras teriak, "Jiarong, Jiarong!" Pada saat ini, hatinya sangat malu. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti Lin Yu. Jika dia tidak memilih rumah Xin Ji ini saat itu, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Tapi, siapa sangka bahwa seorang gadis kecil yang terlihat polos dan imut akan begitu tenggelam dalam pikirannya dan begitu canggih dalam pekerjaannya. Sial, apa ini? Ekspresi Bu Cheng tiba-tiba berubah setelah mendengar bahwa Xin Ji yang sudah begitu lama bebal membuka mulutnya untuk berbicara. Ia juga kaget dan berenang ke arah kapal penangkap ikan, namun tak lama kemudian ia menemukan bahwa perahu penangkap ikan itu terlalu cepat dan ia tidak bisa mengejarnya. Naik, mengingat Lin Yu telah memintanya untuk merawat Jiang Yan, dia hanya bisa menggigit giginya dengan getir, dan kemudian berbalik untuk berenang ke arah Jiang Yan. "Jiarong, Jiarong." Suara Jiang Yan jauh lebih tenang dan kecepatannya sedikit lebih lambat karena dia diculik pada awalnya. Dia kelelahan secara fisik, jadi dia mengalami kelelahan fisik saat ini, dan tubuhnya tenggelam tak terkendali. Tersedak air. Untungnya, Bu Cheng sudah berenang ke arahnya saat ini, mengulurkan tangan dan mencengkeram lengannya dan menangkapnya, menarik lengannya untuk berenang menuju pantai. Setelah sampai di darat, Bu Cheng segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Han Bing, membicarakan secara kasar situasi di sini, lalu menelepon Bai Rentu dan memintanya dan Li Zhensheng untuk segera datang. Setelah menjelaskan, Bu Cheng bertanya pada Jiang Yan dengan wajah tenang, apa yang terjadi? Mengapa Xin Jie tiba-tiba berbicara? Apa hubungannya dengan Xiao Ai itu? Aku tidak tahu. Jiang Yan berkata dengan suara serak, air mata di matanya terus mengalir, wajahnya putus asa melihat ke kejauhan di mana perahu nelayan menghilang, dan dia tidak tahu tentang ucapan Xin Jie yang tiba-tiba dan hubungan antara Xiao Ai dan Xin Jie. Lalu kenapa kamu mengingatkan suamimu untuk berhati-hati? Bu Cheng mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Karena aku curiga aku diculik, itu ada hubungannya dengan Xin Ji. Jiang Yan mendengus, tampak kesakitan, dan kemudian memberitahu Bu Cheng tentang situasi saat dia diculik di mal. Pada saat itu, dia menyukai gaun dan pergi ke kamar pas untuk mencobanya. Xin Jie berlari, memegang gaun lain di tangannya, melambai Jiang Yan untuk mencoba, seolah-olah dia ingin Jiang Yan mencoba tangannya. Jiang Yan tersenyum dan memintanya untuk menunggu, tetapi tiba-tiba, Jiang Yan merasa pusing di depan matanya, dan kakinya sedikit sia-sia, dan dia tidak bisa berdiri diam. Dan kemudian merosot di sofa samping dan pingsan. Pada saat dia pingsan, Xin Jie bergegas memeluknya dengan panik, tetapi ketika Jiang Yan pingsan, dia samar-samar melihat mulut Xin Jie dengan senyuman aneh. Ketika dia bangun lagi, dia dan Xin Jie diikat di kabin. Jadi sejak itu, dia diam-diam mewaspadai Xin Jie. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya merasa anak Xin Jie tidak sederhana, sangat mungkin Xin Jie menggunakan rok itu untuk membuatnya pingsan. Inilah mengapa dia ingin mengingatkan Lin Yu bahwa Xin Ji punya masalah pada awalnya. Sayangnya, pengingatnya masih satu langkah terlambat. Oh sial. Bu Cheng Tiking mengutuk dengan dingin. Xin Ji ini pasti satu grup dengan Xiao Ai. Sepertinya ketika dia pertama kali menghubungi kami, dia merencanakan hari ini. Berpikir untuk menyimpan bom waktu di rumah, Bu Cheng tidak merasa sedikit takut. Jika Xin Ji ingin menyakiti Jiang Yan dan yang lainnya, itu akan mudah. Namun, tampaknya tujuan akhir Xin Ji adalah Lin Yu, jadi dia tidak pernah mengekspos dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa Xin Ji ini bersembunyi terlalu dalam, dan bahkan orang-orang yang sangat waspada seperti dia dan Bai Rentu pun tertipu. Lagi pula,
siapa yang meragukan bahwa seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisa begitu mengancam? Salahkan aku, salahkan aku. Jiang Yan tiba-tiba menangis dengan sakit kepala, suaranya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Dia bersikeras untuk mengadopsi gadis kecil itu. Jika dia mendengarkan ibunya, tidak akan ada adegan seperti itu. Bukan untuk menyalahkanmu, bahkan kami tidak menemukan masalahnya, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Bu Cheng berkata dengan wajah dingin, lagi pula, hasil seperti ini dianggap baik sekarang. Setidaknya kamu dan keluargamu tidak dirugikan. Bagi suamimu, kamu adalah yang terpenting dan disayangi segalanya di dunia ini. Mendengar kata-katanya, Jiang Yan menangis lebih keras, dan merintih, mengapa dia datang untuk menyelamatkan saya, mengapa, orang bodoh ini, bodoh. Sangat berbahaya. Dia harus pergi. Memikirkan beberapa pisau yang baru saja ditusuk Lin Yu untuknya, hati Jiang Yan hancur. Jika memungkinkan, dia berharap dia bisa menggantikan Lin Yu. Dia tahu bahwa jika Lin Yu meninggalkannya, ada begitu banyak wanita baik yang bisa menggantikannya, Ye Qingmei, Sue Qin, Li Qianying, dan bahkan Rose, tidak ada yang lebih buruk darinya, tetapi orang bodoh ini lebih suka bertaruh pada hidupnya sendiri. Dan tidak pernah menyerah padanya. Tuan berdiri tegak dan menghormati cinta dan kebenaran, dan bahkan saudaranya tidak mau meninggalkannya. Bagaimana dia bisa meninggalkanmu? Bu Cheng sangat terharu melihat arah menghilangnya kapal nelayan. Dia selalu berdarah dingin dan kejam, dan matanya berlinang air mata saat ini. Jika Jiarong memiliki beberapa kekurangan, aku tidak akan hidup lagi. Jiang Yan meratap kesakitan, aku membunuhnya. Bahkan jika kamu tidak mengadopsi Shinji, dia akan memikirkan cara lain untuk mendekatimu. Situasinya mungkin lebih buruk daripada sekarang. Bu Cheng berbalik tiba-tiba dan menghibur Jiang Yan, mungkin dia akan menyakiti lebih banyak orang, meskipun mereka telah mengambil suaminya, tapi untungnya, Tuan masih hidup. Aku tahu segalanya, selama dia masih hidup, semuanya mungkin. Berbicara tentang ini, Bu Cheng tidak bisa membantu tetapi menegakkan dadanya, dan dia segera menjadi berani dan wajahnya penuh kebanggaan. Ini bukan untuk mengatakan, di dalam hatinya, siapapun yang bisa membunuh Lin Yu di dunia ini belum lahir. Jadi memikirkan kemampuan pribadi Lin Yu yang hampir tidak normal, hatinya yang awalnya bingung telah menjadi tenang entah bagaimana. Segera, anggota dari Departemen Pesawat Militer yang berpatroli di dekatnya bergegas menghampiri dan menelepon polisi setelah menanyakan tentang situasinya. Jelas mereka ingin melacak kapal penangkap ikan. Tetapi saat ini seorang anggota Departemen Pesawat Militer tiba-tiba berkata, jika kapal terus maju, ia akan meninggalkan ibu kota dan langsung pergi ke Jinmen. Ya, saya rasa juga begitu. Anda harus menghubungi polisi di Jinmen dan meminta mereka membantu memberi perhatian. Bu Cheng buru-buru berkata pada mereka bahwa tempat ini sangat dekat dengan Jinmen. Kalaupun berlayar, mungkin belum sampai 1 jam lagi perahu nelayan ini bisa mencapai perbatasan Jinmen. Setelah mendengar ini, anggota Departemen Pesawat Militer segera memerintahkan beberapa patah kata ke telepon. Setelah beberapa saat, Han Bing, Bai Rentu, Li Zhensheng dan yang lainnya juga bergegas, dan mereka semua terkejut ketika mengetahui bahwa Xin Jie berada di kelompok yang sama dengan Xiao Ai dan membawa Lin Yu pergi. Waktu tidak bisa mempercayainya. Rumput, dengan begitu banyak dari kita sebenarnya dibodohi oleh seorang gadis kecil. Li Zhensheng berteriak dengan marah, lalu membanting tinjunya ke mobil. Prioritas utama kami adalah menemukan cara untuk mengetahui kemana mereka membawa suami. Bai Rentu melihat ke permukaan sungai yang gelap dan berkata dengan dingin, meskipun wajahnya tanpa ekspresi, dia sudah dengan erat menggenggam belati di tangannya, dan niat membunuh yang besar meledak di sekujur tubuhnya.
Saya kemudian akan memberitahu Direktur Yuan dan membiarkan dia mengirim beberapa brigade ke Jinmen untuk pencarian dan penyelamatan semalam. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, berencana untuk pergi ke Jinmen semalam untuk mencari dan menyelamatkan Lin Yu, tetapi pesawat militer yang bermartabat Chu Yingling terjebak di bawah hidung mereka di ibu kota. Apakah itu sepadan? Bahkan jika mereka menjungkirbalikkan Jinmen, mereka juga akan menyelamatkan Lin Yu. Aku juga ikut, kata Bu Chengleng. Dan saya. Bai Rentu juga berkata dengan suara rendah. Aku akan ikut denganmu juga. Li Zenseng buru-buru berkata. Li Tua, kamu harus tinggal di rumah. Bu Cheng berkata, suasana hati Jiang Yan sangat buruk. Kamu pertama-tama menelepon Qing Mei untuk menghiburnya, tunggu dia tenang, lalu bawa dia pulang. Ingat untuk membuat omong kosong, paman provinsi dan bibi khawatir. Li Zenseng memandang Jiang Yan yang patah hati, mengertakkan gigi, dan berkata, oke, kalau begitu pergilah, perhatikan keselamatan. Jangan khawatir. Bu Cheng dan Bai Rentu mengangguk, lalu masuk ke mobil dengan rapi. Jiang Yan, ayo pulang. Li Zenseng menghela nafas ringan, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, sungguh pahlawan, Tuan, tidak akan ada yang salah. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa membantu tetapi memeras keringatnya untuk Lin Yu, mencubit tinjunya dan melihat ke sungai yang tak berujung. Pada saat ini, Lin Yu yang pingsan dari koma diseret ke kabin oleh Xiaowai dan Xin Jie. Xin Jie mengeluarkan tali kawat baja khusus dari kabin dan mengikat Lin Yu dengan kuat. Dia telah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Xiaowai menemukan kotak obat, merawat lukanya dengan ramuan, kain kasa, perban dan sejenisnya, dan menatap wajah Lin Yu dengan dingin dan berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Itu bisa mengalir langsung dari sungai. Memikirkan adegan di mana Lin Yu baru saja melangkah ke ombak, Xiaowai masih merasa sangat terkejut. Dia tahu bahwa Lin Yu sangat mampu. Untuk mewaspadai dia menjaga perahu nelayan 20 meter dari pantai. Butuh beberapa detik bagi ikan untuk berenang, tetapi Lin Yu baru saja menginjak danau. Berjalan di tanah, dalam sekejap mata Anda akan berada di depan kapal, yang benar-benar menakutkan. Jika kamu menginginkanku, bunuh saja dia secara langsung. Xin Jie menyeringai, kilatan ganas di matanya. Tubuhnya yang mungil dipadukan dengan sifat jahat dan kejam yang khas pada orang dewasa, terlihat sangat aneh dan membuat orang merasa berbulu. Xiaowai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xin Jie yang aneh itu, dan tersenyum, jangan khawatir, kamu bisa membunuhnya sendiri ketika dia bertemu dengan orang yang harus dia lihat. Kamu adalah putri baptisnya, dan kamu mengirimnya ke jalan. Dia seharusnya lebih bahagia. Begitu dia menyelesaikan suaranya, dia tidak bisa menahan tawa dengan Xin Jie dan mereka berdua, paradoks yang tak terlukiskan dalam tawa.